Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Nurhani dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Ya, baik anak-anak, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya kita akan belajar tentang sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Ya, kompetensi dasar yang pertama memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Kemudian menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Ya, baik. Ya, adapun indikator pencapaian kompetensi, ya untuk pertemuan pertama kita, ya kita akan membahas tentang sejarah asal-usul dan masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, menceritakan sejarah masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Ya, untuk pertemuan ketiga, insya Allah kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Kemudian meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, sebelum Ibu membahas tentang asal-usul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mari kita simak. Tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala selalu berselawat kepadanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa berita gembira, ancaman, dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Ia adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepadanya umat manusia memohon syafaatnya. Semoga kita juga termasuk hamba-hambanya, umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah. Ya, sejak kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperlihatkan ketulusan, kejujuran. Dia manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong, sehingga digelari Al-Amin oleh bangsa Arab pada zaman itu. Tidak pernah mengkhianati janji dan sayang kepada yang miskin. Ya, sungguh beruntung orang yang berjumpa dan mengikuti ajarannya. Kita sebagai pengikutnya, meskipun tidak menjumpainya, wajib meyakini kebenarannya dan patut menjadikannya teladan dalam kehidupan ini. Jadi itu prolog tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, baik anak-anakku yang dirahmati Allah. Ya, bagaimana asal-usul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sebelum Ibu menyampaikan asal-usul Nabi Muhammad, kita harus tahu bahwa di bangsa Arab sebelum Islam diturunkan atau Allah menurunkan atau mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, ya di sana masyarakat bangsa Arab menganut kepercayaan menyembah berhala, ya sehingga di sekeliling Ka'bah itu terdiri dari banyak patung-patung berhala yang disembah oleh bangsa Arab pada zaman itu. Zaman itu juga disebut dengan
zaman jahiliyah. Ya, kenapa dikatakan jahiliyah? Ya, karena mereka melakukan hal-hal yang syirik, ya menyembah berhala, ya kemudian anak perempuan ketika lahir dibunuh, kemudian senang berjudi, ya. Jadi itulah kenapa Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad juga diutus untuk memperbaiki akhlak bangsa-bangsa Arab pada zaman itu. Seperti dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya baik anak-anakku, ya sekarang kita lihat yang pertama. Ya, nama Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, beliau lahir bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu Abraha yang menyerang Mekah, ya ingin menghancurkan Ka'bah waktu itu menggunakan gajah. Ya, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 570 Masehi. Ya, kenapa ada atau di sini? Karena ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kemudian yang berikutnya, ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Hilab. Beliau wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun dalam perjalanannya dari berziarah, ya berziarah melihat makam ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah Abwa. Yes. Selanjutnya, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Kemudian ketika ibundanya wafat, diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Rasulullah ketika berusia 8 tahun, ya kakeknya wafat, kemudian diasuh oleh pamannya bernama Abu Talib bin Abdul Muthalib sampai remaja. Ya, ketika Rasulullah kecil, dia disusui oleh Suwaibah. Ya, Suwaibah ini adalah budak dari Abu Lahab. Jadi wanita pertama yang menyusui Rasulullah adalah Suwaibah. Kemudian ketika Suwaibah tidak menyusui lagi, kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 5 tahun. Ya, kenapa terlalu lama di Halimah As-Sa'diyah? Karena Halimah merasa sangat beruntung ketika menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak dia mengambil dari rumahnya, sudah Allah tunjukkan kemuliaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam pengasuhan pamannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari pekerjaan sebagai buruh. Ya, di usianya yang baru 10 tahun, agar dapat menghidupi dirinya sendiri, yaitu menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Di gurun pasir itulah Rasulullah menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab, menjadikannya matang pada usianya. Melihat kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sang paman mulai memperkenalkan ilmu perdagangan atau perniagaan pada usia 12 tahun. Ya, jadi Rasulullah itu 12 tahun sudah mulai berdagang. Ya, usia 10 tahun sudah mandiri karena beliau sudah yatim piatu. Ya, selanjutnya kita lihat ya masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika 12 tahun sudah berdagang, ya sampai remaja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berjualan atau berdagang bersama pamannya selama 3
tahun. Pada usia 25 tahun, ya Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil barang sendiri, barang dagangannya dan memasarkannya. Ya Nabi Muhammad SAW dalam berdagang sangat jujur, tidak pernah berbohong atau tidak pernah membohongi para pembelinya. Tidak pernah mengambil keuntungan yang sangat besar, sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Ya itulah yang membuat banyak orang tertarik membeli dagangan Rasulullah. Ya selanjutnya, apa yang membuat Rasulullah berhasil dalam berdagang? Ya tidak lain disebabkan oleh pribadi beliau yang sangat mulia. Yang pertama, ya beliau berpendirian teguh. Kemudian memiliki semangat kerja yang tinggi. Memiliki kejujuran yang luar biasa. Kemudian menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Kemudian Rasulullah mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Yang menyamakan pelayanan terhadap para pembelinya. Jadi tidak dibedakan mana yang miskin, mana yang kaya. Ya semua diperlakukan sama. Kemudian memiliki sifat percaya diri. Ya. Yang terakhir adalah menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Ya, kemudian ya ketika Rasulullah berdagang berapa tahun, ya Nabi Muhammad SAW kemudian menikah dengan Khadijah. Ya, karena Khadijah melihat kejujuran dan kesopanan Rasulullah SAW, maka Khadijah pun tertarik dengan Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah pada saat berusia 25 tahun. Sedangkan waktu itu Siti Khadijah usianya 40 tahun. Ya, beliau memberikan mas kawin 20 ekor unta. Ya, dari pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah, ya Nabi Muhammad SAW dikaruniai 7 anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah. Kemudian perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Ya demikian tentang asal-usul Rasulullah SAW sampai remaja. Jika ada yang tidak jelas, ya silakan ditanyakan, kita akan diskusi. Ya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tetap semangat ya.